Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Baik, kali ini di mata kuliah Statistik Industri kita akan membahas tentang ANOVA. ANOVA itu adalah analisis data, ya, analisis data di mana ini terdapat berbagai macam apa itu namanya? Data, ya, terdapat berbagai macam data yang kita analisis untuk menguji perbedaan rata-rata dari tiga variabel minimal atau lebih yang terdiri dari beberapa faktor seperti itu. Nah, untuk dilihat perbedaan signifikan di antara variabel-variabel tersebut. Kemudian variabilitas total dalam ANOVA, variabilitas total dalam data dipecah menjadi dua komponen. Yang pertama, variabilitas antara kelompok atau between group variability, dan kedua, variabilitas dalam kelompok atau within group variability. Nah, di dalamnya tetap sama, kita melakukan hipotesis awal di mana hipotesis nolnya adalah semua rata-rata kelompok adalah sama. Kemudian hipotesis alternatifnya atau H1 itu setidaknya satu rata-rata kelompok berbeda. Seperti itu. Baik, kemudian jenis-jenis ANOVA. Yang pertama, one way ANOVA ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dari tiga atau lebih kelompok yang dibedakan oleh satu faktor. Ya, ada tiga kelompok dan dibedakan oleh satu faktor. Kemudian two-way ANOVA itu digunakan untuk membandingkan rata-rata dari kelompok-kelompok yang dibedakan oleh dua faktor. Dan ada ANOVA dengan replikasi, yaitu menilai interaksi antara faktor-faktor. Baik, nanti kita akan bahas adalah one way ANOVA, ya, yang satu faktor dulu. Contoh kasus penerapan ANOVA itu yang pertama menganalisis perbedaan produktivitas mesin di berbagai shift kerja. Jadi misalnya ada tiga mesin, ya, kalau untuk ANOVA minimal tiga variabel, tiga mesin itu mau diselidiki apakah ada perbedaan signifikan dari produktivitas masing-masing mesin. Untuk kemudian yang contoh kasus kedua membandingkan efektivitas tiga metode pelatihan terhadap kinerja karyawan. Contoh kasus yang ketiga itu mengevaluasi perbedaan kualitas produk dari beberapa pemasok bahan baku. Nah, ini yang kedua dan kasus ketiga ini adalah dari lebih dari satu faktor, ya. Kemudian langkah-langkah analisis ANOVA yang pertama itu merumuskan hipotesis. Kemudian seperti biasa menentukan tingkat signifikansi atau alfa. Kemudian mengumpulkan dan menyusun data. Kemudian nih ada teknik bagaimana menghitung sum of squares-nya. Ini ada memiliki fungsi dari masing-masing, ya. Kemudian menghitung derajat kebebasannya atau degree of freedom. Kemudian menghitung mean squares-nya, ya, rata-rata kuadratnya. Kemudian menghitung nilai F. Kemudian menentukan nilai kritis F dari tabel F dan membuat keputusan, yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka harus menolak A0. Seperti itu. Baik, kita masuk contoh soal. Contoh soalnya ada ini data, ya, ada tiga variabel di mana seorang pengusaha bus, ya, itu memiliki tiga trayek
untuk misalnya antar kota antar provinsi gitu ya. Ada trek A, trek B dan trek C. Itu bus satu misalnya itu di trek A ada 142 penumpang, bus di trek B ada 143 penumpang dan trek C itu 148. Nah, ini akan dicari perbedaannya. Masing-masing dari sampel ini diambil masing-masing dari bus ini diambil 15 sampel. Itu misalnya dia memiliki lebih dari 15 bus ya. Jadi diambil 15 bus sebagai eh, apa itu namanya sebagai sampelnya. Oke, di sini saya sudah buat tabel Excel ya datanya di mana kita pertama menentukan H0 ya. Tadi pertama kita harus menentukan H0 di mana H0 X1, X2 dan X3 ini itu tidak terdapat perbedaan rata-rata jumlah penumpang antar trayek ya, antar trayeknya ya. H0 itu tadi di sini menurut ini tidak ada perbedaan rata-rata jumlah penumpang bus antar trayek ya. Kemudian H1-nya atau alternatifnya itu terdapat perbedaan rata-rata jumlah penumpang bus antar trayek ya. Kemudian kriteria penerimaannya H0 itu diterima jika F hitung kurang dari F tabel atau P value-nya lebih besar dari alfa. Dan kalau H1 yang diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel atau P value-nya kurang dari alfa. Baik, kita mulai analisis data. Tidak seperti kemarin kita masukkan rumus, ini kita langsung saja analisis data di apa itu namanya di Excel. Kita menggunakan fungsi Excel ya. Pertama kita masuk ke data ini teman-teman data. Kemudian dari data kita masuk ke data analisis. Ya, kita ambil ANOVA single factor ini. Single factor, kita klik. Oke, kemudian kita input range-nya. Range-nya itu adalah ini B3 ya. B3 sampai kita pakai ini ya data ininya ya sebentar. Kita pakai apa namanya data labelnya dari ini. Ya, dari B2 ya sampai D17. Oke, group by column labelnya kita centang ya karena kita ambil dari track A B2 tadi. Kita label in first row, kemudian alfanya 5% atau 0,05. Kemudian kita eh, output range-nya kita pilih di sini. Di sini aja ya, biar kita bisa lihat langsung. Oke, nah langsung keluar. Kemudian, nah ini kita akan menginterpretasikan data ini teman-teman. Yang pertama, count. Count ini adalah jumlah dari busnya ini. Ada 15 bus, ya, track A, track B, dan track C. Ya, sumnya ini adalah jumlah total penumpang pada masing-masing trayek. Ini totalnya ini adalah ini, sumnya ini, track B, ini, ya, track C juga ini. Kemudian, average atau rata-rata adalah rata-rata jumlah penumpang dari masing-masing trayek. Nah, ini kemudian variansnya ini eh,
Kalau di jumlah penumpang pada trek A ini sebanyak 10.000 ya. Variansnya ya, variasinya ini ada 10.000. Kemudian yang trayek B ini 12 ya, 12.000. Sorry, sorry. Ini maksud saya koma ya, ini koma ya. 146, iya maaf, 146. Ini variansnya ya. Varians 10 koma, ini 12 koma, 62 koma. Varians. Biasa kalau kita cari varians, apa rumusnya? Kar eh, standar deviasi ya. Varians itu adalah, ya, saya agak lupa. Kar, kar standar deviasi mungkin. Nah, ini variansnya. Kemudian, ya, kita interpretasikan ANOVA-nya. Jadi between groups-nya itu SS-nya 1097,73, hidden groups-nya 1193,07 ya. Ini jumlah kuadrat SS ini sum square ya. Kemudian SS totalnya sebanyak 2.290. Eh ini adalah degree of freedom-nya 2 di between groups-nya. Untuk within groups-nya 42 ya. Nilai N kurang K ini eh, di jumlah pengamatan dikurangi jumlah sampel 42 ya. Jumlah pengamatannya ini berapa? 15 tambah 5, 45 dikurangi jumlah sampelnya 3. 3 itu ini ya, jumlah sampelnya 3 variabel. Kemudian ini 3, kalau between groups-nya 3 dikurangi 1. Hasilnya 2. Kemudian eh ini dev total 42 tambah 2. Kemudian MS between groups-nya 548,867. Within groups-nya 28,4063. Nanti teman-teman cari sendiri ya. Ini banyak di apa itu namanya? Sum square sama MS ini. Interpretasi apa maksudnya dari SS dan MS dan pengaruhnya untuk data. Biasa itu ada pengaruhnya di sini. Ini yang tidak terlalu berbeda jauh antara ini ya. Kemudian eh, nilai F hitung. Sekarang nilai F hitung. Nilai F hitung ini adalah yang tadi itu apabila apabila F hitung ya H0 diterima apabila F hitung lebih kecil dari F tabel. F tabelnya mana? F tabel itu kalau dilihat dari ini, dari data sini, itu kita bisa lihat di apa itu namanya di F tabelnya langsung ya. Itu kalau di alfa 5, kemudian standar sorry apa itu namanya? eh DF between groups-nya 2 dan within groups-nya 42, nanti hasilnya itu adalah F tabelnya itu adalah 3,220. 3,22.
Oke, ini saya sudah buatin tabelnya. Ini F ya, F hitungnya 19,322. Tadi kan between groups-nya degree of freedom atau derajat kebebasan atau DK, bisa juga DK, bisa DF. Ini between groups-nya 2, kemudian within groups-nya 42. Nah, bagaimana cara kita lihat F tabelnya? Nah, ini F tabelnya saya sudah buatkan. Di sini rumusnya nih F in ya sebagai berikut ini. Nanti kalau kita mau lihat tadi 2 ya, 2 ini N-nya pembilang N1 K kurang 1. Tadi kan variabelnya ini 3. 3 kurang 1 ini 3 kurang 1 berarti 2. Ini 2 dan sampelnya tadi 45 jumlah pengamatannya dikurang 3 ya variabelnya berarti 2 sama 42. 42 itu yang mana? 42 itu yang ini. Berarti di sini kita kasih kuning ya 3,22. F tabelnya 3,22 sedangkan F hitungnya adalah 19,322. P value-nya 1,1 E pangkat min 6 ya, pangkat min 6 ini. Jadi 0,0000 sekian. Coba kalau kita cek. Eh, kita pakai number ya 0, nah ini aslinya berarti P value-nya ini adalah di bawah 0,05, di bawah 0,05 P value-nya atau alfanya. Dan F hitungnya lebih apa namanya? Lebih kecil daripada F tabelnya. F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya. Sehingga eh keputusannya adalah itu terdapat ya. Berarti terdapat perbedaan rata-rata jumlah penumpang bus antar trayek atau tadi kalau kita hipotesisnya adalah kita menerima H1 gitu. Karena F hitung lebih besar dari F tabel atau P value-nya lebih kecil dari alfa. Seperti itu. Jadi kita menerima H1 atau kesimpulannya terdapat perbedaan rata-rata ya, perbedaan rata-rata jumlah penumpang bus antar trayek. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.